Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang saleh dan salehah, menjadi investasi tabungan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akhlaknya ini kana khuluquhul Quran, bagikan Al-Quran, kata istrinya Siti Aisyah. Begitu hebatnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai bukan hanya sahabatnya yang mengakui kehebatan akhlak Rasulullah, tapi musuhnya akhirnya bertekuk lutut memeluk ke dalam ajaran agama Islam, bukan karena dengan pedang Rasulullah, bukan dengan peperangan yang dianggap oleh orang-orang kaum Zionis, kaum Yahudi, tapi bertekuk lututnya musuh-musuh Rasulullah, masuknya mereka ke dalam ajaran agama Islam karena akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah sedang berada di bawah pohon kurma, kemudian datanglah seseorang yang tanpa Rasul sadari menghampiri Rasulullah sambil memegang pedang, dia hunuskan ke leher Nabi Muhammad. Lantas orang ini berkata, "Ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu jikalau pedang ini sudah berada di lehermu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allah yang akan menolong saya." Gemetar itu musuhnya, jatuh bersama dengan pedangnya. Lantas Rasul pun mengambil pedang tersebut. Kemudian dia balik bertanya, "Wahai sahabat, siapakah yang akan menolongmu jikalau pedang ini pun sudah berada di lehermu?" Orang itu berkata, "Hanya engkau yang dapat menolongku ya Muhammad." Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak membunuh orang yang akan membunuh dirinya. Tapi Muhammad malah justru memaafkan orang tersebut yang akan merenggut nyawanya. Pada saat itulah akhirnya musuhnya melihat kehebatan, kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Ya Muhammad, saksikanlah pada saat ini aku berjanji, aku bersumpah, aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau ya Muhammad benar-benar utusan Allah. Ini akhlak Rasulullah yang begitu mulianya. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali Rasulullah akan dibunuh, namun berpuluh-puluh kali Rasulullah akan dibunuh, tetap beliau
memaafkan kesalahan orang yang akan membunuhnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Innal ghadab minasyaitan. Jadi kita jangan marah, jangan emosi membludak. Innal ghadab minasyaitan. Karena marah itu adalah perbuatan setan. Kita lihat kehidupan kenyataan yang ada. Berapa banyak orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masalah kecil saja menjadi besar. Padahal masalah itu dapat diselesaikan dengan jalan yang baik. Dengan jalan musyawarah. Misal ketika di jalan orang nyerempet atau jalan seenaknya sehingga mencelakakan orang lain, yang jatuh nggak langsung bertanya, dia langsung pukul aja udah tuh, pukul aja udah, urusan belakangan. Nah ini main hakim sendiri, itu juga nggak boleh. Kadang-kadang orang nangkep maling tanpa ditanya benar enggak dia yang mengambil barang tersebut. Bisa juga kan fitnah. Bisa aja malingnya kabur. Copet juga begitu kan banyak tuh di bis-bis. Orangnya bisa 5-6 orang yang melakukan semacam itu. Kemudian ketika orang itu melihat, padahal itu komplotannya yang dituduh, akhirnya yang satu pora-pora nggak tahu, kemudian yang menuduh langsung dipukul, dibilang maling, padahal dia bukan maling, padahal dia bukan copetnya, akhirnya mati karena salah sasaran di dalam menuduh seseorang. Nah itu yang berbahaya. Langsung main hakim sendiri. Bahkan sampai ada maling yang dibakar secara hidup-hidup. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini juga salah dari aparat. Salah dari hukum yang ada di Indonesia. Karena hukumnya masih tebang pilih. Hukum itu tajam apabila ke bawah, tapi tumpul apabila ke atas. Orang yang kaya, duitnya banyak, pejabat, konglomerat, melakukan korupsi ratusan miliar, triliunan rupiah, bahkan bebas pergi ke luar negeri, ditangkap, akhirnya malah dihukum, mana diringankan cuma beberapa puluh tahun, kemudian dapat keringanan hukuman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tapi orang yang melakukan sesuatu hal yang sangat ringan, nggak sampai 1 juta, nggak sampai 100.000, hanya mencuri atau mengambil getah karet saja cuma beberapa kilo, dihukum sampai 2 tahun, 3 tahun. Ini kan aneh. Orang yang sudah tua, dia nggak ngerti aturan hukum, dia cuma ngambil untuk hidup, dihukum seberat-beratnya. Tapi orang yang benar-benar merugikan kepentingan kemakmuran bangsa, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dihukum begitu ringannya. Makanya akhirnya karena mungkin masyarakat, rakyat tidak senang dengan aturan yang tebang pilih, sehingga mereka pada main hakim sendiri, khawatir kalau dibawa ke kantor polisi, kemudian dipenjara, punya uang banyak, bisa keluar dengan cepat dan mudahnya. Makanya kebanyakan orang ketika hal semacam itu terjadi di masyarakat, ditangkap langsung aja dibunuh, kadang-kadang dikebuk, dipukul sekencang-kencangnya, akhirnya meninggal dunia. Itu juga nggak boleh, berdosa itu membunuh orang. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, marilah kita berakhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini dapat membawa kita menjadi yang lebih baik lagi di dalam hidup kita,
sehingga kita akan terjaga dari api neraka, akan menjadi bahagia dunia, bahagia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.